Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Israul Husna. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai dasar-dasar perilaku individu dan pendekatannya. Nah, yang pertama ada teori neuroscience. Teori neuroscience adalah ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik pada sistem saraf. Nah, tujuan dari ilmu ini yaitu untuk menjelaskan perilaku manusia dari berbagai sudut pandang aktivitas yang terjadi pada otaknya. Ruang lingkup neuroscience ada dua, yaitu sekuler monokuler dan sistem saraf. Sekuler monokuler adalah sistem yang menghasilkan berbagai perilaku seperti emosi, kognisi, dan tindakan. Dan sistem saraf yaitu sistem yang mengkaji sel-sel saraf yang berfungsi sama dalam sebuah sistem yang kompleks. Nah, yang kedua yaitu teori psikodinamika. Teori psikodinamika adalah teori yang berusaha untuk menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian seseorang. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini yaitu motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Nah, penemu teori ini adalah Sigmund Freud. Ia memberi nama aliran psikologi yang dikembangkan sebagai psikoanalisis. Yang ketiga adalah teori behavioral. Teori behavioral adalah salah satu aliran dalam ilmu psikologi. Teori ini bersandar pada konsep stimulus dan respon, di mana seorang individu akan berperilaku sesuai stimulus yang ia terima dan yang mempelajarinya, kemudian menentukan respon atas stimulus tersebut. Teori ini dikenal dengan teori belajar, karena hasil dari perilaku manusia adalah hasil dari belajar dan pembelajaran. Yang keempat, teori kognitif. Teori kognitif adalah semua aktivitas mental yang melibatkan seseorang mengenai suatu peristiwa atau kejadian, sehingga seseorang mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan serta mengetahui penyebab atau latar belakang timbulnya kejadian tersebut. Teori ini mulai berkembang pada abad 20-an. Teori ini secara sederhana menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal, yaitu aktivitas yang terdapat dalam diri kita yang terdiri dari proses. Yang kelima, teori humanistik. Humanistik berasal dari kata humanisme, yaitu mengakui dimensi-dimensi tragis dari eksistensi manusia. Psikologi humanistik yaitu suatu pendekatan yang multifase terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia, yang memusatkan perhatian pada keunikan dan opulasi diri manusia. Tujuannya adalah agar individu dapat mengembangkan kemanusiaannya secara sempurna. Dan yang terakhir yaitu teori transpersonal. Teori transpersonal adalah sesuatu yang melampaui gambaran manusia yang nyata atau yang terlihat. Nah, biasanya penerapan teori ini digunakan oleh para terapis untuk mengarahkan seseorang pada komitmen dan penggunaannya terhadap kehidupan. Dalam bidang kesehatan, teori ini digunakan untuk menyembuhkan seseorang yang sedang mengalami stres atau berada di bawah tekanan. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa semua dari teori-teori tadi memiliki tujuan yang sama, yaitu meneliti tentang tingkah laku, pikiran, akal, dan mental manusia. Baik, hanya sekian pemaparan singkat dari saya mengenai dasar-dasar perilaku individu dan pendekatannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.